Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 dengan anggota saya Panji Batama dengan 3 digit NIM terakhir 202. Saya Nurani Hafizahiyah dengan 3 digit NIM terakhir 059. Saya Rifania Nur Kamila dengan 3 digit NIM terakhir 188. Saya Mirara Norda Ulfa Zafira dengan 3 digit NIM terakhir 055. Oke, jadi kita bakal berdiskusi tentang teorema-teorema 10.1 sampai 10.5. Nah, kemarin kan kita udah bikin video pembuktian teorema 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kira-kira ada kesulitan nggak teman-teman di pembuktiannya atau atau ada pertanyaan gitu mengenai teoremanya? Ya, silahkan Mila. Oke, jadi sebenarnya waktu pembuktian 10.1, 10.2 sampai seterusnya itu sebenarnya tidak ada kebingungan yang parah lah. Tapi di sini saya itu menanyakan yang berhubungan sama 10.3 tentang kesebangunan sudut-sudut. Nah, di sini itu kan kalau di 10.3 diketahui kesesuaian antara segitiga. Jika sudut-sudut yang berkesesuaian itu kongruan, maka kesesuaian tersebut merupakan suatu kesebangunan. Nah, di sini tuh pertanyaan saya, misal ada dua segitiga yang besar sudutnya tuh sama semua. Jadi ada segitiga ABC dan DM gitu misalnya. Secara sudut segitiga itu sama-sama 60. Nah, kemudian apakah dua segitiga itu bisa dikatakan sebangun? Nah, terus apa dua segitiga itu juga merupakan kongruen? Tuh, pertanyaan saya. Jadi intinya pertanyaannya kalau misal sebangun apakah sudah pasti kongruen gitu? Mungkin teman-teman ada yang mau menjawab, silakan. Apakah pasti sebangun atau selalu kongruen? Ya, silakan Pak. Baik, jadi saya izin menjawab sepemahaman saya. Jadi di teorema 10.3 itu kan tentang kesebangunan sudut-sudut ataupun SD. Nah, tadi kan itu pertanyaannya yang pertama itu dia tuh dua segitiga tersebut itu pasti sebangun atau tidak gitu kan. Nah, kalau misalkan menurut teorema sudut yang dimana udah diketahui tadi itu kan sudutnya sama semua kan ukurannya, dua segitiga tadi. Nah, kalau misalkan menurut teorema 10.3 ini dia itu pasti sebangun karena kan keduanya itu dia memiliki ukuran sudut yang sama besar. Nah, terus juga pasti bentuknya itu pasti apa ya, kayak sama gitu, mirip bentuknya, bentuk segitiganya. Nah, terus kalau misalkan apa tadi yang kedua pertanyaannya? Nah, kalau misal dua segitiga itu udah sebangun, apakah mereka juga pasti kongruen gitu? Nah, kalau misalkan kongruen itu belum tentu. Jadi, kedua segitiga itu meskipun dia mempunyai sudut yang sama besar, dia itu belum tentu kongruen karena definisi kongruen itu kan dia mempunyai bentuk dan ukurannya itu yang sama persis ya. Terus sisi-sisinya juga kan pasti sama ya. Terus kayak
eh, misalkan nih, dimisalkan ada ada dua segitiga yang sebangun, misalkan yang satu 5 cm, terus yang kedua itu 10 cm. Nah, itu dia pasti sebangun. Namun dia itu belum tentu kongruen karena dia kan ukuran sisinya berbeda kan. Jadi misalkan dua segitiga itu mempunyai, kesimpulannya ya, jadi kalau misalkan dua segitiga itu punya sudut yang sama, dia pasti sebangun, namun dia belum tentu kongruen, kayak gitu. Oh, berarti kalau kongruen itu kita harus melihat besar sisinya juga ya. Kalau sisinya itu udah sama, berarti dua segitiga itu pasti kongruen dan sebangun gitu. Iya, karena kan dari definisi itu kan kongruen itu pasti dia punya sisi-sisi yang sama kan. Ya. Bener-bener kayak kembar lah itu bentuknya. Makasih ya. Oke. Oke, mungkin dilanjutkan dengan pertanyaan yang lainnya. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau masih dibingungkan dari 10. Aku mau nanya sih, tapi sebenarnya ini bukan kesulitan sih, tapi lebih ke penasaran aja. Itu kan di teorema 10.4 itu kan kesebangunan SSDS, atau dalam suatu kesesuaian antara dua segitiga, jika dua pasang sisi bersesuaiannya sebanding dan sudut-sudut yang diapitnya kongruen, maka kesesuaian itu kesebangunan. Nah itu kalau misal, berarti kan yang diketahui itu dua sisi sebanding dan sudut yang diapitnya kongruen. Nah, misalkan ada dua segitiga siku-siku yang dua sisi samping sudut siku-sikunya itu sebanding, ya, yang berkesesuaian itu sebanding. Nah, itu berarti bisa juga dong disebut kesebangunan. Apa salah? Boleh Mbak Mira? Menurut saya sih itu bisa dikatakan sebangun gitu. Soalnya definisi kesebangunan itu kan jika sudut-sudut bersesuaian kongruen dan sisi-sisi bersesuaian sebanding, maka kesesuaian itu disebut kesebangunan. Nah, tadi kan udah diketahui tuh kalau sudut siku-sikunya itu kan sebanding. Nah, jadi itu kan pasti sebangun gitu. Paham nggak? Kalau misalnya nggak paham, mungkin bisa ini kepada yang saya gambarin itu. Udah paham nggak kamu konsep? Paham. Berarti siku-sikunya itu bisa kan sebagai sudut yang diapit. Baik. Terima kasih. Oke, lanjut guys. Kebingungan lagi nggak? Boleh dilanjutkan. Ini sih kemarin tuh sempat kepikiran kalau apa
ada segitiga, terus dua pasang sisinya itu udah sebanding. Terus ada satu sudut yang sama. Nah, itu apakah udah pasti sebangun gitu? Kalau misalnya ada sisi yang sebanding, terus ada satu sudut yang sama, apakah itu pasti sebangun gitu? Izin menjawab pertanyaan Mira. Jadi kan misal ada dua segitiga, sisinya sebanding, terus ada satu sudut yang sama. Nah, apakah dua segitiga itu sudah bisa dikatakan bangun? Gitu pertanyaannya. Kalau menurut aku, dua segitiga itu belum bisa dikatakan sebangun. Jadi dua segitiga itu dikatakan sebangun kalau misal dua pasang sisinya itu sebanding, terus sudut yang sama besar itu diambil oleh dua sisi yang sebanding tadi. Tadi kan Mira mengatakan kalau ada dua segitiga, sisinya sebanding dan satu sudutnya sama. Nah, kita kan nggak tahu letak sudutnya itu diapit sama dua sisi tadi apa enggak. Nah, jadi yang bisa dikatakan kesebangunan itu kalau sisi sebanding itu mengapit satu sudut yang sama tadi. Jadi di sini tuh dikatakan ada dua kasus. Yang kasus pertama itu semisal sudutnya itu diapit oleh dua sisi yang sebanding tadi. Nah, maka itu dikatakan sebangun berdasarkan postulat sisi sudut sisi. Oh ya. Karena kan sudutnya diapit oleh dua sisi yang sebanding tadi. Nah, kemudian kasus yang kedua itu sudutnya nggak diapit sama sisi tadi. Jadi cuma salah satu sudutnya aja yang diapit. Sudut yang lain enggak. Jadi kasusnya cuma sisi sudut, nggak ada sisi yang lain yang mengapit sudut tadi. Nah, kasus ini sebenarnya tuh agak menjebak ya. Jadi di mana ada dua segitiga punya dua sisi yang sebanding, tapi sisi itu tuh nggak mengapit si sudutnya tadi. Jadi nggak bisa dikatakan kalau segitiga itu sebangun. Semisal kalau Mira tuh tanyanya, misal dua segitiga sisinya sebanding, terus ada satu sudut yang sama dan diapit oleh sisi sebanding itu. Nah, tanpa perlu ditanyakan lagi itu udah pasti kesebangunan gitu, sesuai dengan postulat sisi sudut sisi gitu. Gimana? Baik, terima kasih. Sebenarnya saya juga punya kesulitan, tapi masih sejalur sama pertanyaan yang Mirara tadi. Maksudnya masih nyambung gitu. Nah, jadi kan kalau tadi Mirara kan nanyain kalau misalkan segitiga itu sebangun atau tidak. Nah, kalau pertanyaan aku itu misalkan nih ada dua segitiga yang dimana dia ini punya dua pasang sisi yang bersesuaian itu sebanding. Nah, apakah bisa dua segitiga itu dia tidak sebangun, dan di saat situasi apa ketika dia tidak sebangun itu? Kalau misalkan bisa tidak sebangun. Oke, izin menjawab ya pertanyaan Tiffany-nya. Nah, jadi kalau tadi kan dua segitiga dan dua sisi yang berkesesuaian itu sebanding ya tadi. Iya. Dua sisi yang berkesesuaian. Nah, itu apakah segitiganya bisa disebut sebanding? Nah, tadi kan kalau dua sisi dan satu sudut saja tidak, berarti otomatis kalau dua sisi saja itu tidak juga. Nah, contohnya seperti ini. Saya coba gambar.
Nah, semisal tadi segitiga, dua segitiga yang sebanding. Nah, aduh. Nah, kalau dua segitiga satu lagi. Misal seperti ini. Nah, kan tadi sudutnya belum diketahui ya, sama atau tidak. Ini sudutnya belum diketahui, sebanding atau tidak. Ini belum diketahui. Nah, ini kalau kita ukur penggaris, waduh, mangkal. Gimana cara ngukur? Intinya ini tuh kan sebandingnya di sini sama. Coba saya bikin yang sebanding. Oh, nggak usah sih, congruent udah pasti sebanding. Nah, ini panjang garis kiri, panjang sisi kiri segitiga A dengan segitiga B itu sama sebenarnya, tapi tidak sebanding, bentuknya berbeda karena sudut-sudutnya bisa jadi berbeda. Contohnya seperti ini lagi. Oh, ini siku-siku tidak bisa. Ya, intinya seperti itu. Kalau dua sisinya yang berkesesuaian itu sebanding, belum tentu kedua segitiga tersebut sebanding. Karena sudut-sudutnya berbeda dan bentuknya kurang lebih bisa jadi seperti ini. Anggaplah ini sama dengan ini. Ini sama dengan ini. Nah, tapi bentuknya berbeda. Kan definisi sebanding itu ukurannya berbeda, bentuknya sama. Atau sisi-sisi yang berkesesuaian itu sebanding dan sudut-sudutnya itu kongruen. Begitu Mbak Rifani, apakah ada? Oke, cukup jelas banget sampai diilustrasikan. Aku juga ada lagi satu pertanyaan, tapi sebenarnya ini tuh enggak yang membingungkan banget. Tapi di 10.4 itu kan menggunakan garis segitiga ya. Terus di gambarnya di halaman 168 itu ada titik E/F di segitiga ABC. Nah, kenapa kok harus membuat dua titik E dan F itu? Kenapa nggak langsung pakai segitiga X, Y, Z ini? Mungkin dari teman-teman ada yang paham gitu. Bisa dijelaskan. Oke, jadi ini suara hujan terdengar tidak? Suara hujan di sini. Kedengaran sedikit doang sih. Tapi nggak ngaruh. Oh, suaraku kedengaran. Oke, jadi di situ kan diketahui dua pasang sisi berkesesuaiannya sebanding dan sudut-sudut yang diapitnya kongruen. Nah, sebenarnya ini kan dua segitiga itu kongruen ya berarti. Kan dari teorema sebelumnya teorema 4 atau 4 sih. Itu kalau dua sisi berkesesuaian kongruen,
dan sudut diapitnya kongruen. Oh, ini sebanding ya? Oke, sebanding. Sorry, maaf. Oke, sebanding berarti ukurannya berbeda tapi masih sebanding. Nah, ini perumpamaannya kalau segitiga kongruen. Perumpamaannya kalau segitiganya tidak kongruen. Nah, kenapa dibikin EF di situ? Loh, iya juga ya. Oke, mohon maaf saya salah baca teoremanya. Saya kira dua pasang sisi berkesesuaiannya kongruen, ternyata sebanding. Maaf. Ya, saya sudah. Oke, jadi di situ kan dua segitiganya kan tidak kongruen. Nah, itu segitiga ZXY. Bagaimana caranya dimasukkan ke dalam segitiga CAB? Nah, jadi dari CAB ambil titik E, ambil CE. Sedemikian hingga ZX itu sama dengan CE. Ya. Dan CF itu sama dengan ZY. Oke. Nah, itu berarti kan sama aja kayak segitiga ZXY di dalam segitiga CAB. Itu supaya apa? Masukkan segitiga itu ke dalam segitiga yang lebih besar, supaya bisa menghubungkan ke teorema 10.2. Dimana di 10.2 itu kan akibat 10.2 jika sebuah garis benar teorema dimana jika sebuah garis memotong dua sisi segitiga dan panjang ruas garis potongannya sebanding dengan panjang sisi-sisinya, maka garis tersebut sejajar dengan sisi segitiga. Itu kan garis EF atau garis XY memotong dua sisi segitiga, yaitu CA dan CB, sehingga intinya pada akhirnya memakai teorema 10.2. Apakah bisa dipahami Mila atau perlu diperjelas? Dilengkapi lagi. Oh, berarti segitiga CEF ini dia kongruen sama ZXY tadi segitiga ZXY. Iya, benar. Atau segitiga, ya benar. Oh iya, seperti ini kalau nanti di akhir mereka kongruen karena sifat transitif. Ya. Oke, terima kasih. Di sini juga saya punya satu kebingungan lagi di teorema 10.1 itu
di setelah persamaan keempat di halaman 163. Nah, itu tuh ada kalimat yang dimana katanya itu tambah dengan 1 pada kedua ruas. Nah, itu kenapa harus ditambahkan 1? Harus diperlukan 1 buat si kedua ruas itu. Mungkin ada yang bisa menjawab dari teman-teman semuanya. Izin jawab ya. Menurut aku tuh biar dapat yang namanya itu kan sisi apa dia segitiga yang kecil sama segitiga yang besar kan. Iya. Itu ada segitiga yang kecil sama segitiga yang besar. Nah jadi itu biar kayak dapat sisi itu yang untuk membandingkan potongan-potongan tuh. Terus dia bisa membuktikan apakah itu sebangun atau enggak kan beda tuh. Oh enggak? Mana ya jelasinnya? YCX AX Y sama dengan YC AY. Oh ya, terus atau XB AX YC AY. Oh ya 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 ya. Mungkin dari Mila sama Panji bisa dijawab atau bisa paham
sama konteksnya. izin menjawab ya. Tadi benar Mirera, itu supaya dapat yang utuhnya. Itu kan kita nyarinya AX per AB sebanding dengan AY per AC atau sama dengan AY per AC. Nah, yang kita sudah dapatkan itu XB per AX. Itu di persamaan keempat. Itu XB per AX sama dengan YC per AY. Nah, ditambahkan 1 maksudnya apa? Jadi sisi kiri itu ditambah AX per AX. Kan itu sama dengan 1 kan? AX per AX. Oh iya. Jadi XB per AX ditambah AX per AX. Yang sisi kanan ditambah AY per AY. Kan sama 1. AY per AY. Jadi AC per AY ditambah AY per AY. Ya. Nah, penyebutnya kan udah sama nih. Yang ruas kiri sama-sama AX. Yang ruas kanan sama-sama AY. Berarti tinggal ditambahkan AX plus XB per AX sama dengan AY plus YC per AY. Nah, AX per XB itu kan AX itu sisi dari segitiganya. AX itu kan sisi kiri yang atas. XB itu sisi kiri yang bawah. Begitu juga AY tambah YC. AY itu kan sisi kanan yang atas. YC sisi kanan yang bawah. Sehingga bagian ditambah bagian sama dengan keseluruhan. AX ditambah XB sama dengan AB, AY ditambah YC sama dengan AC, sehingga dapatlah AB per AX sama dengan AC per AY. Kedua ruas sama-sama dibalik, sehingga didapatlah AX per AB sama dengan AY per AC, sehingga terbukti teorema itu. Apakah sudah jelas, Mbak Rifa? Oke, udah jelas banget. Makasih. Baik, apakah ada lagi teman-teman yang ingin ditanyakan? Cukup. Udah cukup sih. Oke, sepertinya udah cukup ya kalau gitu. Oke. Kalau gitu kita tutup saja. Terima kasih teman-teman atas penjelasannya dan pertanyaannya. Baik, kalau gitu kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.